Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devani Putri Syarifah dari program Studi Teknik Informatika Offering A. Di sini saya akan membuat tutorial menghubungkan dua mikrotik menggunakan routing statik dengan ketentuan PTH2 pada mikrotik 1 hanya bisa diakses oleh laptop 1, PTH2 pada mikrotik 2 hanya bisa diakses oleh PC atau laptop 2. PC atau laptop 1 hanya bisa mengakses internet penuh, sedangkan PC atau laptop 2 hanya bisa mengakses protokol DNS dan HTTP. Untuk gambarnya itu seperti ini. Lalu, langkah pertama yaitu membuka Winbox-nya. Setelah membuka Winbox, kita setting untuk wireless-nya terlebih dahulu pada tab wireless. Klik dua kali pada klik WLAN, lalu klik centang, lalu klik dua kali, pilih scan, lalu di start. Setelah itu cari SSID WiFi yang akan digunakan, lalu diklik dua kali, lalu diklik. Setelah itu kita lihat pada SSID, jika namanya sudah sesuai maka dia akan terhubung. Lalu pada security profile klik dua kali. Untuk modenya kita ganti menjadi dynamic key, WPA2PS-nya dicentang sama TKIP-nya. Lalu isi password WiFi yang tadi. Lalu jika sudah add pada IP DHCP client, kita tambahkan WLAN 1, di-apply, di OK. Tunggu sampai tulisannya ganti menjadi bound. Jika sudah bound, maka mikrotik dengan WiFi sudah bisa mengakses internet. Kita cek pada terminal, yaitu kita lakukan ping pada Google. Kita sudah nge-replay, maka sudah terhubung. Lalu kita ganti nama pada interface-nya. Pada Ether 2 kita ganti menjadi PC karena terhubung dengan PC, dan Ether 3 kita ganti jadi mikrotik karena Ether 3 terhubung pada mikrotik 2. Lalu setelah itu kita tambahkan IP address-nya. Jadi saya menggunakan IP 192.168.1/24 pada Ether 2. Lalu untuk Ether 3 saya menggunakan IP 10.10.1/24. Lalu pada IP DNS kita centang allow remote request-nya, lalu di-apply, di OK. Setelah itu kita lanjut pada IP DHCP server agar kita tidak perlu menambahkan secara manual IP pada laptop kita. Pada DHCP setup kita tambahkan DHCP server untuk WLAN 1. Kita next. Setelah sukses, kita lanjut pada
Ether 2 untuk PC-nya, connect sampai selesai, dan Ether 3 pada mikrotiknya. Sepertinya terjadi masalah. Lanjut kita pada Ether 3, next sampai selesai. Setelah itu kita matikan wifi kita. Lalu pada firewall, IP firewall, kita ganti action-nya menjadi masquerade. Setelah itu kita cek apakah sudah terhubung atau tidak. Di sini sudah terhubung secara otomatis. Selanjutnya kita coba pada internet. Kita coba membuka shortcut-nya UN. Ya, bisa. Lalu kita lanjut pada mikrotik yang kedua. Selanjutnya pada mikrotik 2, kita buka inbox-nya. Setelah itu kita ganti nama pada interface-nya terlebih dahulu. Untuk Ether 1 tadi yang terhubung pada mikrotik, dan Ether 2 yang terhubung kepada PC kita. Setelah itu pada IP DHCP client kita tambahkan pada Ether 1-nya, yaitu mikrotik 1. Kita tunggu sampai bound. Jika sudah bound, berarti kita sudah melakukan routing statiknya, dan mikrotik 2 sudah mendapatkan internet. Kita coba melakukan Google. Jika sudah TTL, berarti sudah hasil terhubung dengan internet. Setelah itu kita tambahkan IP address untuk Ether 2-nya. Di sini saya menggunakan IP 2.168.30.1.124.2. Untuk Ether 1-nya sudah otomatis terhubung karena kan tadi sudah menambahkan IP DHCP server. Setelah itu pada IP DNS kita centang allow remote request-nya, di-apply di OK. Lalu pada IP firewall kita ubah chain-nya menjadi masquerade. Pada menu NAT ditambah, lalu pada general chain-nya itu src NAT, dan action-nya kita ganti menjadi masquerade. Setelah itu kita hubungkan PC kita dengan internet. Jika tidak langsung terhubung, kita perlu enablekan Ethernet-nya. Oh, maaf. Tadi kita belum menambahkan IP DHCP server. Sebelumnya, saya akan menambahkan IP DHCP server agar PC kita bisa langsung terhubung dengan
IP pada Ether 2. Next. Setelah kita enablekan. Setelah terhubung, maka kita juga bisa membuka internet pada PC kita. Sini saya membuka YouTube dan bisa. Setelah itu saya akan membuat rule pada firewall agar PC 2 hanya bisa mengakses HTTP dan DNS saja. Jadi kita lakukan setting pada IP firewall, pada route kita tambahkan, lalu pada general kita pilih chain-nya pre-routing, SRC address-nya yang ada pada Ether 2 yaitu 192.168.0/24. Protokolnya menggunakan TCP dan portnya itu pada AnyPort 80 dan 53. 80 ini untuk protokol HTTP dan 53 untuk protokol DNS. Setelah itu actionnya kita ganti drop lalu di-apply di OK. Setelah itu kita coba membuka YouTube kembali. Jika masih bisa membuka YouTube, maka ada perintah yang salah. Kita lakukan cek lagi. Tidak menggunakan IP dengan benar. Lalu kita centang pada AnyPort-nya. Lalu di-apply di OK. Setelah itu saya akan membuka YouTube kembali. Jika loadingnya lama, biasanya ini tidak bisa dibuka. Lalu jika kita membuka HTTP seperti libby.co.id, maka hasilnya akan terbuka. Jika saya membuka website lain seperti Siakat, itu tidak akan terbuka karena sudah diblokir. Lalu jika kita matikan rule-nya, maka seharusnya website ini bisa terbuka. Sekian tutorial yang bisa saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.